Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kembali kita dipanggil Tuhan untuk bersama-sama berjumpa dengannya dalam sebuah ruang peribadahan. Oleh karenanya marilah kita mengkhususkan diri kita, karena sebentar lagi kita akan bersama mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber Firman, di hari ini kami bersama-sama dengan seluruh keluarga kami datang ke hadirat Tuhan untuk menerima undangan Tuhan merefleksikan terang Injil pada hari ini. Tuhan yang mampukan kami sehingga kami semua dapat diberikan ketenangan dan kemampuan untuk melihat karya Tuhan yang kami baca. Kami menyerahkan pembacaan dan perenungan kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan bersama-sama membaca Injil yang diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30 dan dilanjutkan dengan pasal atau ayat 36 sampai dengan 43. Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30 dilanjutkan 36 sampai 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itu, itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah bacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu. Salam kasih dan damai sejahtera untuk kita semuanya. Perumpamaan yang Yesus utarakan pada hari ini sebenarnya akan sangat mengganjal bagi kita yang senang untuk bercocok tanam
atau dahulu di kampung di masa kecilnya akrab dengan dunia pertanian dan perkebunan. Jika dilihat dunia pertanian pada umumnya, tanaman-tanaman pengganggu atau gulma adalah salah satu musuh dari petani atau sang penabur benih. Oleh karenanya, jika ada petani yang melihat tumbuh rumput liar, maka pasti yang dilakukannya adalah mengambilnya atau mencabutnya, jika perlu dibakar. Hal ini terjadi karena seseorang yang menanam benih tidak mau tanaman kesayangannya itu terhambat dan bahkan merusak pertumbuhan dari tanamannya tersebut. Karena pastinya sang petani atau sang penabur benih tersebut akan merugi. Logikanya, tidak ada petani manapun yang mau merugi. Tentu ia menginginkan hasil yang banyak dan berlimpah. Namun pada hari ini melalui Injil Matius kita diajak untuk melihat sesuatu yang berbeda. Sikap Yesus berbeda dengan para petani kebanyakan. Yesus justru menginginkan tanaman pengganggu itu tinggal dan tumbuh bersama-sama dengan tanaman utamanya, yakni gandum. Menjadi aneh, sesuatu yang sifatnya mengganggu malah disarankan, bahkan diizinkan, bukan hanya tinggal bersama, tetapi tumbuh bersama-sama. Apa yang menyebabkan Yesus menyampaikan perumpamaan ini? Jika kita perhatikan, Alkitab menulis tanaman pengganggu ini dengan kata lalang, yang sebenarnya jenisnya berbeda dengan lalang yang hidup dan kita ketahui di Indonesia. Lalang dalam konteks pertanian Israel kuno bentuknya mirip sekali dengan tanaman gandum. Bahkan kalau kita memperhatikan siklus pertumbuhan dua tanaman ini, dalam masa awal pertumbuhannya semuanya atau dua tanaman ini hampir mirip siklusnya. Sehingga petani tentu akan kesulitan membedakan yang mana yang gandum, yang mana yang lalang di masa-masa awal pertumbuhannya. Berspekulasi untuk mencabut salah satunya tentu akan merugikan sang petani itu sendiri akhirnya. Perbedaan keduanya barulah kentara manakala tanaman ini mulai berbulir. Dalam ayat 26 yang kita baca tadi, informasi perbedaan ini dijelaskan dalam perkataan Yesus yang demikian. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Petani Israel dalam pengalamannya bertani mulai atau mudah untuk membedakan yang mana lalang dan yang mana gandum di akhir panennya. Biasanya lalang memiliki warna bulir yang lebih gelap, sementara gandum memiliki warna bulir yang lebih terang. Bukan hanya itu, bulir yang berasal dari lalang berbobot lebih ringan, sehingga jika panen tumbuhan lalang tetap berdiri tegak, sementara bulir yang berasal dari gandum jauh lebih berat, sehingga ketika gandum berbuah, gandum tersebut akan terkulai seperti tanaman padi. Sehingga dapat disimpulkan secara sederhana mengapa Tuhan menyarankan dan mengizinkan mereka bertumbuh bersama. Karena memang tidak dapat dibedakan sebelum masa tuaiannya. Bapak Ibu yang terkasih, perumpamaan ini berbicara mengenai realitas kehidupan di sepanjang sejarah abad, di mana kejahatan dan kebaikan hidup berdampingan di dunia ini. Menghadapi realitas dunia yang demikian, perumpamaan ini mengajak kita untuk tetap mempertahankan gambar Allah di tengah kejahatan dunia. Kita diminta untuk tetap mempertahankan jati diri anak-anak Allah di dalam kehidupan kita di tengah ketidakbenaran yang ada di sekitar kita. Oleh karenanya, sebagai sebuah tanaman dalam perikop hari ini,
ada dua hal yang penting untuk kita refleksikan sehingga pertumbuhan kita, sang gandum-gandum Allah, sesuai dengan kehendak sang penabur. Yang pertama adalah saya mengajak kita untuk merefleksikan, sadarilah diri kita adalah gandum yang hidup di antara lalang dunia. Kita semua adalah benih-benih gandum baik yang ditaburkan Allah di dunia ini. Oleh karenanya, bertindaklah sebagai gandum, bukan sebagai lalang. Kita memiliki tugas untuk berdampak, bukan untuk merusak kehidupan. Oleh karenanya, sebagai sebuah tanaman dan kesadaran diri sebagai seorang gandum, kita setidaknya diajak untuk memiliki 3 hal dalam pertumbuhan sebuah tanaman. Yang pertama adalah akar yang sehat, yang dibentuk dari kesediaan kita untuk menyerap nutrisi-nutrisi yang baik dari firman Allah. Yang kedua, memiliki kesediaan untuk bertumbuh dengan mendasarkan diri pada pola kehidupan aksi refleksi aksi. Artinya, setiap langkah yang kita lakukan hendaknya terus direfleksikan, dan setiap refleksi yang kita pikirkan hendaknya berbuah pula menjadi sebuah aksi. Serta yang ketiga, pastikan tumbuhan itu menghasilkan bulir yang baik sehingga kehidupan kita dapat dirasakan oleh orang lain. Hal yang pertama, sadarilah diri bahwa kita adalah gandum, sehingga dalam keseluruhan hidup kita bersedia berproses untuk menjadi gandum yang baik. Yang kedua yang dapat kita refleksikan adalah fokuslah pada pertumbuhan gandum, bukan pada gangguan lalang. Seringkali yang menghambat pertumbuhan diri kita sendiri adalah kita terlalu fokus pada godaan atau hambatan yang berasal dari luar diri kita. Kita harus menyadari bahwa kita tidak akan bisa mengubah dunia 100% sesuai dengan bayangan kita. Terlalu fokus pada kejahatan dan keburukan yang terjadi di dunia akan membuat kita lupa pada pertumbuhan diri, bahkan mungkin menghambat dan membuat kita hanyut pada pengecualian-pengecualian yang lumrah bagi sebuah kejahatan. Dan jika kita mengabaikan pertumbuhan diri kita, tentu kita tidak mungkin bisa berdampak bagi yang lain. Jati diri anak-anak Allah dibentuk dari kesediaan kita untuk terus mengembangkan diri, berlaku sesuai dengan kehendak Allah, bukan didasari dari pengaruh dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Donald Hagner dalam bukunya Word Biblical Commentary mengatakan dan berkomentar tentang perikop ini. Ia menuliskan, campuran gandum dan gulma adalah sebuah hal yang tidak bisa dihindarkan dalam sebuah ladang. Keduanya diizinkan untuk menempati dan hidup bersama. Yang menjadi solusinya adalah tunjukkanlah buah itu sebagai hasil akhir di waktu panen. Sehingga kelak ketika gandum dipisahkan dengan sang gulma, sang penabur dapat melihatnya dan menuai hasilnya. Demikianlah kita hari ini coba disadarkan bahwa kejahatan dan pelanggaran mungkin senantiasa kita jumpai dalam kehidupan ini. Namun tumbuhlah sebagai gandum yang berkualitas, sehingga kelak di akhir kehidupan kita mampu mempersembahkan bulir-bulir yang baik bagi kehidupan ini dan bagi Allah yang telah menabur benih itu di ladang dunia. Selamat bertumbuh, selamat menjadi gandum-gandum yang terbaik. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih,
Di tengah segala hal yang membuat kami bimbang dalam kehidupan ini, di saat godaan untuk terus berbuat yang tidak benar mencobai kehidupan kami, hari ini Engkau mengajak kami untuk tetap menunjukkan jati diri kami sebagai anak-anak Allah, sebagai gandum yang Tuhan berikan pada dunia ini. Biarlah dalam setiap kesempatan hidup yang kami lakukan, yang kami jalani di dunia ini, Tuhan memampukan kami untuk terus mempersaksikan jati diri kami. Sehingga dimanapun tempat kami berada, apapun situasi yang melanda, kami terus dapat menunjukkan karya Allah di dalam kehidupan kami. Kami mohon, termasuk dalam situasi pandemi yang saat ini kami alami, di tengah banyak sekali godaan yang mencoba membuat kami untuk melanggar berbagai aturan, mencoba untuk menyepelekan berbagai hukum, Tuhan yang penuhi kami dengan kebijaksanaan, sehingga kami terus dapat berlaku baik dan benar. Dan Tuhan mampukan kami untuk menghadapi setiap peristiwa, sehingga kami tetap berada di dalam jalan Tuhan. Kami menyerahkan segala kehidupan dan pelayanan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pada persembahan pujian, oleh karenanya marilah kita bersama-sama mendengarkannya. Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Akan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada
kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih atas persembahan pujiannya. Marilah bersama dengan seluruh umat percaya di sepanjang abad kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kini, arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.